Ada tawa yang menghangatkan, tapi ada juga tawa yang menusuk diam-diam, bukan karena lucu tapi karena kamu belum cukup dalam melihat apa yang sedang terjadi. Ada momen di mana tertawa justru menjadi tanda bahwa kamu sedang lalai atau terlalu jauh dari makna yang seharusnya kamu pahami. Kamu sering mendengar bahwa tertawa adalah obat, tapi tidak semua tawa menyembuhkan. Ada tawa yang meremehkan, ada tawa yang menjatuhkan, dan ada tawa yang sebenarnya sedang mengungkap betapa miskinnya kesadaran dalam dirimu. Di dunia yang gemar menjadikan segalanya hiburan, kamu perlu bertanya, apa yang sedang kamu rayakan? Tertawa memang manusiawi, tapi tidak semua yang manusiawi patut dirayakan, karena kadang yang kamu anggap lucu adalah bukti bahwa jiwamu sedang kehilangan ketajamannya. Maka dengarkan baik-baik, 8 hal ini bukan untuk ditertawakan, tapi untuk direnungkan. Pertama, jangan tertawakan kesalahan dan dosa orang lain. Kesalahan adalah bagian dari manusia. Dosa adalah jejak lelah dari jiwa yang sedang mencari jalan pulang. Tapi betapa sering manusia menjadikannya bahan tawa, seolah mereka sendiri suci, seolah mereka tak pernah jatuh di gelap yang sama. Manusia kadang lupa bahwa orang yang berdosa hari ini bisa jadi lebih bersih dari mereka suatu hari nanti. Karena tidak semua kesalahan mengeras jadi kejahatan. Ada yang justru melelehkan hati dan membawanya kembali pada kebaikan. Sementara mereka yang menertawakan bisa jadi malah terpeleset saat merasa di atas. Menertawakan dan menghina orang lain yang berbuat salah adalah bentuk kelalaian yang licik. Jangan menjadikan kelemahan mereka sebagai panggung untuk merasa lebih benar dan suci. Itu adalah kesombongan. Padahal jika kita benar-benar tahu bagaimana sakitnya memikul rasa bersalah, kita tidak akan pernah menambah beban itu dengan ejekan. Dengar ini, dosa bukan pemandangan untuk ditertawakan. Ia adalah panggilan untuk berdoa. Dan setiap kita menertawakan yang berdosa, kita sedang membuka pintu bagi takdir kita sendiri untuk diuji dengan cara yang sama. 2. Jangan tertawakan kekurangan orang. Ada orang yang tidak sefasih kamu bicara. Ada yang tak secerdas kamu berhitung, ada yang jalannya lambat, berpikirnya pelan, atau penampilannya tak seperti yang kamu anggap ideal. Tapi semua itu bukan alasan untuk ditertawakan. Setiap kekurangan adalah medan ujian, bagi yang memilikinya dan bagi yang menyaksikannya. Dan seringkali, yang benar-benar diuji bukan yang punya keterbatasan, tapi yang sedang menyaksikannya dari kejauhan. Apakah hatinya cukup lapang untuk memahami? Kekurangan bukan kelemahan, ia adalah bagian dari desain kehidupan. Setiap orang punya ruang yang belum sempurna, dan tertawamu atas kekurangan orang lain hanyalah pengingat bahwa kamu belum selesai memperbaiki hatimu sendiri. Berhentilah menertawakan apa yang diciptakan tidak sempurna, karena bisa jadi justru lewat kekurangannya seseorang belajar rendah hati, sementara lewat kelengkapanmu, kamu sedang belajar sombong tanpa sadar. 3. Jangan tertawakan pekerjaan halal orang lain. Tidak semua orang bisa duduk nyaman di kursi empuk yang kamu miliki. Ada yang berdiri di panas, di debu, di peluh yang tak pernah dimuliakan. Tapi mereka bekerja dengan jujur, dengan halal, dan itu saja sudah lebih terhormat dari 1000 gelar tanpa kejujuran. Jika kamu menertawakan pekerjaan orang lain karena dianggap rendah, kamu sedang kehilangan satu hal yang paling mahal dalam hidup, rasa hormat. Karena kemuliaan tidak diukur dari jenis pekerjaan, tapi dari cara seseorang menjaga harga diri dan integritasnya dalam mencari nafkah. Jangan pernah meremehkan orang yang menarik gerobak, membersihkan jalan, atau berdagang di pinggir trotoar. Karena setiap keringat mereka sedang menulis doa yang mungkin jauh lebih tulus dari seluruh usahamu hari ini. Pekerjaan halal bukan bahan tertawaan, ia adalah bentuk keberanian tertinggi, menolak mencuri, menolak meminta, menolak menjual harga diri. Dan kalau kamu menertawakannya, barangkali kamulah yang sedang berada di posisi yang lebih miskin secara nilai. 4. Jangan tertawakan kondisi hidup orang. Kita tidak tahu latar belakang setiap orang. Kita tidak tahu seberapa keras hidup menekannya hingga membuatnya berada di tempat yang kebanyakan orang anggap rendah.
Maka, ketika kita tertawa melihat hidup orang lain yang sederhana, kita sedang memamerkan ketidaktahuan kita sendiri. Hidup tidak hanya soal hasil yang dicapai, tapi tentang medan yang dilalui. Ada orang yang lahir dengan keterbatasan, tapi tetap bertahan. Ada yang memulai dari nol, lalu digilas oleh keadaan. Apa yang lucu dari semua itu? Tidak ada. Yang ada hanya keberanian yang seharusnya kita hormati. Kondisi hidup bukan perlombaan gengsi, bukan kontes pencapaian yang harus selalu menonjol. Tapi seringkali kita terlalu fokus pada kemewahan, hingga lupa bahwa ada ketenangan yang jauh lebih berharga, yang mungkin dimiliki orang-orang yang kita anggap tidak punya apa-apa. Jangan pernah tertawa pada hidup orang lain, hanya karena kita merasa lebih tinggi. Karena hidup bisa berputar, dan yang hari ini kita tertawakan, bisa jadi esok justru menjadi saksi atas kejatuhan kita sendiri. 5. Jangan tertawa saat orang lain gagal. Saat seseorang jatuh di hadapanmu dan kamu menertawakannya, itu bukan refleksi dari kejadian yang lucu, tapi dari empati yang telah hancur. Gagal bukan panggung sandiwara, dan penderitaan bukan bahan lelucon. Di balik satu kesalahan, ada ribuan pergulatan yang tidak kamu lihat. Kamu tidak tahu seberapa berat seseorang bertahan sebelum akhirnya terjatuh. Kamu tidak tahu seberapa besar harga diri yang harus ditukar hanya untuk berdiri. Maka apa yang sebenarnya kamu rayakan dari kegagalan orang lain? Kelemahan mereka atau kekosongan nurani dalam dirimu? Tertawamu bisa menjadi cambuk yang mematahkan, bisa menjadi suara yang menggema di kepala orang itu selama bertahun-tahun. Kadang, tawa tak hanya menyakiti, tapi mengabadikan luka. Belajarlah melihat jatuhnya orang lain bukan sebagai bahan hiburan, tapi sebagai pengingat. Kamu pun bisa jatuh. Dan saat itu tiba, kamu akan berharap tidak ada yang menertawakanmu. 6. Jangan tertawa pada penampilan sederhana yang kamu anggap tak mengikuti tren. Kamu melihat seseorang berpakaian biasa saja, tanpa merek, tanpa gaya, tanpa model terkini, lalu kamu tertawa. Bukan karena lucu, tapi karena kamu telah diajarkan bahwa nilai seseorang terletak pada tampilan luar. Maka kamu mengejek, bukan karena kamu benar, tapi karena kamu terjebak ilusi. Penampilan sederhana bukan tanda kegagalan. Ia bisa jadi tanda bahwa seseorang telah selesai dengan pengakuan kosong. Ia tak sedang memamerkan identitas, karena jati dirinya tidak ditentukan oleh apa yang melekat di tubuh, tapi oleh apa yang hidup di dalam jiwanya. Tertawamu menunjukkan betapa sempitnya pemahamanmu tentang nilai. Kamu telah mengurung makna dalam brand dan model pakaian, lalu lupa bahwa ada manusia yang lebih peduli pada substansi dibanding citra. Jangan-jangan yang kamu anggap kuno justru lebih dewasa daripada kamu yang sibuk bersembunyi di balik tren. Jangan menertawakan kesederhanaan, karena bisa jadi mereka yang kamu nilai rendah justru sedang menikmati kemerdekaan yang belum pernah kamu rasakan, bebas dari kebutuhan untuk terlihat cukup keren. Dan saat dunia mulai jenuh dengan topeng, mereka yang sederhana akan terlihat jauh lebih bersinar. 7. Jangan tertawa pada kesedihan yang tidak kamu pahami. Kamu melihat seseorang menangis karena hal yang menurutmu sepele, lalu kamu tertawa. Tapi kamu lupa, kesedihan tidak punya ukuran yang sama untuk setiap manusia. Apa yang kecil bagimu bisa jadi hancur lebur bagi orang lain. Kamu tidak tahu luka macam apa yang mereka bawa. Kamu tidak tahu cerita di balik air mata itu. Maka, tertawamu bukan tanda kekuatanmu, tapi ketidaktahuan. Bukan tanda kamu lebih tangguh, tapi tanda kamu belum cukup dalam untuk memahami. Kesedihan bukan panggung drama. Ia adalah peristiwa batin, dan hanya yang terbiasa menyelami jiwanya sendiri yang mampu menghormati air mata orang lain. Maka, sebelum kamu menertawakannya, coba tanya hatimu. Apa kamu sungguh tahu apa yang sedang terjadi? Belajarlah menghormati kesedihan meskipun kamu tidak memahaminya, karena suatu hari nanti kamu akan merasakan kesedihan yang tidak bisa dijelaskan, dan kamu akan berharap tidak ada yang menertawakanmu. 8. Jangan tertawa pada masa lalu orang lain yang sudah berubah. Ada orang yang dahulu pernah tersesat, tapi kini ia kembali. Ada yang dulunya keras kacau kelam,
Tapi kini ia tenang, terarah dan bersih. Dan saat kamu menertawakan masa lalunya, kamu sedang membuka luka yang sudah dijahit dengan air mata dan perjuangan panjang. Perubahan tidak terjadi dalam semalam. Ia lahir dari perih, dari benturan, dari kesadaran yang dibayar mahal. Maka ketika seseorang memutuskan berubah, yang ia butuhkan bukan cemooh tapi perlindungan, bukan tawa tapi doa. Karena tak ada yang lebih kejam dari orang yang menertawakan versi lama, seseorang yang kini sedang bersungguh-sungguh menjadi lebih baik. Kamu tidak tahu betapa berat seseorang mengangkat dirinya dari lumpur masa lalu. Kamu tidak tahu betapa gelapnya ruang batin yang pernah ia tinggali. Maka jika kamu hanya melihat masa lalunya tanpa mengakui perjuangan hari ini, kamu sedang menyia-nyiakan salah satu keajaiban Tuhan yang paling nyata, yaitu perubahan manusia. Tertawa pada masa lalu, orang yang telah berubah adalah tanda bahwa kamu lebih sibuk menilai daripada memahami. Padahal bisa jadi, justru orang itulah yang lebih mulia darimu hari ini, karena ia telah mengalahkan dirinya sendiri, sementara kamu masih sibuk menertawakan luka yang bukan milikmu. Tertawa itu hak semua orang, tapi orang yang bijak tahu kapan harus diam, karena tidak semua hal pantas dijadikan hiburan. Beberapa hal justru harus didekati dengan empati, dengan hormat, dengan kesadaran bahwa hidup ini bukan panggung olok-olok. Belajarlah menertawakan diri sendiri, bukan penderitaan orang lain. Belajarlah tersenyum karena harapan, bukan karena kehancuran yang tak kamu rasakan. Karena di ujung hidup, yang diingat bukan seberapa sering kamu tertawa, tapi seberapa dalam kamu memahami. Jika kamu ingin mulia, jaga tawamu, karena tawa yang salah arah bisa berubah menjadi pisau yang tak kamu sadari, tapi menyayat hati banyak orang. Dan dari semua hal yang lucu di dunia ini, yang paling menyedihkan adalah ketika hati kehilangan kepekaan, lalu tertawa pada apa yang semestinya membuatnya menangis.